Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Malam Pertama Fir'aun dan Asia. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Asia binti Muzaim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asia adalah ibu angkat Nabi Musa, sekaligus istri dari Raja Fir'aun. Asia yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia istri Fir'aun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya. Jadi, pada saat itu, dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru. Kemudian, pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asia. Tetapi pada saat itu, lamaran Fir'aun ditolak mentah oleh Asia karena Asia tahu bahwa Fir'aun atau Raja Mesir ini adalah orang yang paling buruk sifatnya. Dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya saat itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun menjadi marah. Akhirnya Fir'aun pun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asia. Akhirnya mereka pun dipenjara dan disiksa di sana. Fir'aun adalah raja yang zalim. Dia berpikir dia adalah penguasa dunia dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Akan tetapi, dengan sifat sombong yang seperti itu, dia tak mampu mendapatkan hati dari Asia. Kemudian Fir'aun pun memaksa Asia agar bisa menikah dengannya. Padahal Asia sudah menolaknya dengan sangat tegas. Bahkan, Asia pun berkata, aku tak sudi dinikahi oleh Fir'aun. Dia adalah raja yang ingkar dan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, entah bagaimana ceritanya, entah itu Fir'aun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asia atau karena ada hal yang lain. Pada akhirnya, Asia pun terpaksa menikah dengan Fir'aun. Asia binti Muzaim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya untuk kaum wanita. Hubungan antara Asia dan antara Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asia sedikit pun, karena Asia memanglah memisahkan diri dengan suaminya di dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu, datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asia. Sebenarnya, setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu, bukanlah sosok Asia istrinya, karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Raja Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah yang berada di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.
Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Asya merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Asya pula menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, karena di waktu itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah. Fir'aun suaminya ini terkenal sangat kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asya ini menyembunyikan keimanannya, karena dikhawatirkan apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam. Sama seperti kisahnya Masyitoh, yaitu tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan, Masyitoh pun digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Nah, Asya juga sama. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya Fir'aun. Tatkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masyitoh dan anak-anaknya oleh Fir'aun karena tak mau menyembahnya, di saat itulah Asya mulai menunjukkan keimanannya. Asya tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Maka mengetahui hal ini, Aisyah pun marah besar. Lantas Asya pun mendatangi Fir'aun dan dia pun berkata, "Celakalah engkau, wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tiba-tiba Fir'aun pun kaget istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Masyitoh. Maka Fir'aun pun marah besar. Kemudian ia meminta kepada Asya untuk menarik kata-katanya kembali. Akan tetapi Asya tak mau. Kemudian Asya pun berkata, "Kalaupun aku harus kufur kepada Allah, aku tak akan mau." Akhirnya Fir'aun pun semakin marah menjadi. Mendengar perkataan ini, diusirlah Asya dari hadapan Fir'aun. Kemudian keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan dia pun bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asya binti Muzaim?" Dan mereka pun menjawab dengan pujian-pujian. Intinya, Aisyah terkenal adalah seorang wanita yang baik. Kemudian Fir'aun pun berkata lagi, "Tapi ingat, kalian boleh memuji dia. Dan ketahuilah, dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka pejabat-pejabat Mesir ini pun mengatakan, "Kalau begitu, bunuh saja dia." Akhirnya diambillah keputusan di ruangan itu bahwa Asya harus dibunuh apabila ia tak mau kembali menyembah Fir'aun. Singkat cerita, akhirnya Asya pun ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah itu, Asya ini ditinggalkan dengan posisi dirinya yang terikat di bawah terik matahari. Firaun ini pun berprasangka bahwa selama Asya ini ditinggalkan, pasti ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asya tinggal sendirian di tengah padang pasir, kemudian Nabi Musa datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asya ini, yang juga sekaligus sebagai ibu angkat Nabi Musa. Dan kemudian Musa pun membisikkan di telinganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu tatkala ketika beberapa waktu ditinggalkan. Fir'aun pun kembali mendatanginya bersama dengan pasukan kerajaan. Maka ditanyai lagi mengenai siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Fir'aun. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan yang berada di hatinya Asya ini, maka Asya pun menjawab,
Tiada Tuhan selain Allah yang patut aku sembah. Mendengar hal ini, bertambah marahlah si Fir'aun. Kemudian ia pun menyiksa Asia. Dipukulinya Asia secara membabi buta, dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli, Asia pun dipaksa untuk murtad. Akan tetapi, dia tak mau. Sampai-sampai pakaian Asia binti Muzaim terlepas sebagian karena siksaan dari Fir'aun ini. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Asia ini, selama Asia mengalami penyiksaan, ia tidak merasakan rasa sakit. Malahan Asia pun tersenyum dan tertawa ketika disiksa oleh Fir'aun. Melihat Asia ini tertawa, akhirnya Fir'aun pun semakin gila saja untuk menyiksa Asia sambil berkata, "Lihatlah, aku sudah mengazab dia, aku sudah menyiksa dia." Tapi dia malah tertawa. Dan pada suatu momen, ketika siksaan Fir'aun telah melampaui batas, dan karena Asia tetap tidak mau murtad, maka diambillah keputusan bahwa Fir'aun harus membunuh Asia. Ketika Asia binti Muzaim hendak dibunuh oleh suaminya sendiri, yaitu Raja Fir'aun, Asia karena sudah tahu ajalnya telah dekat, Asia pun mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja, setelah Asia selesai berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkannya istana yang diminta Asia. Asia ini benar-benar bisa melihat istananya tersebut. Maka Asia pun tersenyum sambil melihat istananya itu. Firaun pun berkata, "Lihatlah, wanita itu gilanya semakin jadi." Dia tertawa, sementara dia sedang diazab. Maka Asia binti Muzaim pun, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan istana untuknya di surga, Fir'aun pun kemudian membunuhnya. Dan wafatlah Asia binti Muzaim dalam keadaan husnul khotimah. Asia binti Muzaim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asia adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Raja Fir'aun. Asia lah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asia. Tetapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asia karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah, lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asia. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja, tak mampu mendapatkan hati dari Asia. Fir'aun pun memaksa Asia untuk menikah dengannya, padahal Asia sudah menolaknya dengan sangat tegas. Asia tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh kedua orang tua Aisyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asia binti Muzaim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asia memisahkan diri dengan suaminya di dalam kekafiran itu. Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asia. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu, bukanlah sosok Asia, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah
agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa yang zalim. Asia secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asia juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, karena ia mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah. Asia menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam, seperti Masyito tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyito juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama dengan semua anaknya. Asia tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masyito dan semua anak-anaknya. Ia pun sangat marah besar kepada suaminya Fir'aun. Dan ia lantas mendatangi Fir'aun sambil berkata, "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Asia. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Masyito. Kemudian Fir'aun pun marah, lalu meminta Asia menarik kata-katanya kembali. Tetapi Asia tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asia, hingga ia pun mengusirnya. Keesokan harinya, Raja Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asia binti Muzahim. Kemudian mereka menjawab dengan pujian-pujian, karena Aisyah dikenal sebagai seorang wanita yang sangat baik. Kemudian Fir'aun pun berkata bahwa Asia telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asia harus dibunuh. Pada suatu hari, akhirnya Asia ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asia ditinggalkan seorang diri dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asia pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya itu. Selama Aisyah tinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asia. Nabi Musa alaihissalam kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada ibu angkatnya itu. Fir'aun kembali mendatangi Asia bersama dengan pasukan kerajaan, lalu bertanya, siapa yang patut disembah? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dirinya sendiri? Namun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asia menjawab, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang patut disembah. Fir'aun yang murka itu lalu menyiksa Asia dengan memukulinya secara membabi buta di dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asia dipaksa murtad, namun ia tetap menolak, sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Asia yang tidak merasakan rasa sakit, malah dirinya tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Asia tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan untuk membunuh Aisyah binti Muzahim. Asia yang mengetahui ajalnya sudah dekat, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan istana yang diminta Asia, hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut. Kemudian dia tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asia, lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila, sementara ia sedang diazab. Asia binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.